Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pipit Fitriani dari Manajemen Reguler H. Pada video kali ini saya akan mempraktikkan bagaimana cara menghitung korelasi, regresi, dan koefisien determinasi. Korelasi atau correlation adalah salah satu teknik statistik yang digunakan untuk mencari hubungan antara dua variabel atau lebih yang sifatnya kuantitatif. Dua variabel dikatakan berkorelasi apabila perubahan pada variabel yang satu akan diikuti pada variabel yang lain secara teratur, dengan arah yang sama atau dapat pula dengan arah yang berlawanan. Nilai koefisien korelasi berada di antara minus 1 sampai dengan 1. Nah, untuk nilai koefisien korelasi dapat kita lihat di tingkat keeratan korelasi, yaitu dari interval koefisiennya 0,0 sampai angka 1, dari tingkat keeratan sangat lemah sampai dengan sempurna. Selanjutnya adalah regresi. Regresi adalah salah satu metode untuk menentukan hubungan sebab akibat antara variabel dengan variabel lainnya. Dalam analisis regresi sederhana, hubungan antara variabel bersifat linier, di mana perubahan pada variabel X akan diikuti oleh perubahan pada variabel secara tetap. Lalu koefisien determinasi merupakan angka hasil proses analisis regresi yang menunjukkan seberapa besar proporsi dari variabel bebas untuk menjelaskan variabel terikat. Koefisien determinasi dengan simbol R kuadrat merupakan proporsi variabilitas dalam suatu data yang dihitung didasarkan pada model statistik. Nah, langsung saja kita praktikkan untuk menghitung korelasi, regresi, dan koefisien determinasi. Di sini saya masih menggunakan data penelitian dengan judul skripsi, kualitas pelayanan dan jumlah pengunjung, pengaruhnya terhadap jumlah pembeli. Penelitian ini dilakukan pada 20 toko di Ciamis dengan X1 kualitas pelayanan, X2 jumlah pengunjung terhadap Y jumlah pembeli. Nah, untuk menghitung korelasi di sini kita harus memasukkan data, yaitu total skor dari kualitas pelayanan dan total skor dari jumlah pembeli. Caranya sama dengan kita masukkan total skor dari data penelitian kualitas pelayanan, lalu jumlah pembeli sama dengan sini, lalu kita tarik. Nah, lalu kita jumlahkan. Untuk rata-ratanya yaitu jumlah dibagi 20. Tarik. Nah, jika sudah, kita akan menghitung korelasinya terlebih dahulu. Caranya kita klik data analisis, lalu correlation. Oke. Untuk input rank yaitu dari C5 atau dari sini, dari kualitas pelayanan pramuniaga sampai D25. Sampai sini yaitu angka 45. Untuk output ranknya saya akan menempatkan di F5. Klik OK. Oke, ini ada 2, harusnya 1. Nah, oke. Maka hasil perhitungan diperoleh korelasi antara kualitas pelayanan dengan jumlah pembeli adalah sebesar 0,4. Nah, kita lihat di tabel keeratan, angka 0,4 sampai angka 0,7 itu tingkat keeratan korelasinya kuat. Berarti berdasarkan tabel keeratan, terdapat hubungan yang kuat antara kualitas pelayanan pramuniaga atau X1 terhadap jumlah pembeli. Artinya, bila kualitas pelayanan ditingkatkan, maka akan dapat meningkatkan jumlah pembeli. Berarti kita di sini kita tulis hasil perhitungan
diperoleh korelasi antara X1 atau kualitas pelayanan dengan Y sebesar 0,4 yang artinya terdapat hubungan yang kuat. Oke. Nah, selanjutnya kita akan menghitung regresi. Caranya, data analisis, lalu regression, klik OK. Nah, untuk input Y range-nya yaitu yang ini, yang jumlah pembeli dari D5 sampai D25. Untuk input X range-nya yaitu yang kualitas pelayanan dari C5 sampai C25. Lalu untuk output range-nya yaitu di mana kita akan menempatkan hasil regresinya. Di sini saya akan menempatkannya di F11. Lalu klik OK. Nah, ini adalah data yang hasil yang diperoleh. Di sini terdapat yang pertama di regression statistik itu terdapat multiple R. Multiple R adalah nilai korelasi antara kualitas pelayanan atau X1 dengan jumlah pembeli. Diperoleh angka 0,4. Selanjutnya adalah R square. R square bisa juga kita sebut nilai koefisien determinasi. Nah, nilai koefisien determinasi itu rumusnya adalah R kuadrat dikali 100%. R kuadratnya adalah multiple R, yaitu 0,4, maka R-nya adalah R square dengan nilai 0,16. Nah, rumus koefisien determinasi itu kan R kuadrat dikali 100%. Berarti untuk, nah kita tandai dulu. Ini untuk menghitung nilai koefisien determinasi. Nah, berarti untuk nilai koefisien determinasinya itu sama dengan R square dikali 100%. Atau bisa juga kita langsung mengubah ini ke dalam persen. Nah, kita ubah ke dalam persen. Maka didapat angka 16,25%. Yang berarti bahwa pengaruh kualitas pelayanan terhadap jumlah pembeli adalah sebesar 16,25%. Dan selebihnya itu ditentukan oleh faktor lain. Nah, ada faktor lain. Bagaimana cara menghitung faktor lain? Kita di sini pengaruh faktor lain. Rumusnya adalah sama dengan R square 1 dikurangi 1 dikurangi R square. Berarti sama dengan 1 dikurangi R square-nya adalah 0,16. Nah, kita ubah ke dalam bentuk persen. Maka didapat angka 83,75.
kita kasih tabel dulu supaya rapi. Nah, berarti saya ulang. Nilai koefisien determinasinya adalah 16,25%, yang berarti bahwa pengaruh kualitas pelayanan terhadap jumlah pembeli sebesar 16,25% dan selebihnya ditentukan oleh faktor lain sebesar 83,75%. Selanjutnya adalah regresi. Rumus regresi untuk kualitas pelayanan terhadap jumlah pembeli itu adalah Y sama dengan A ditambah B dikali X1. A-nya itu adalah koefisien nilai intercept koefisien. Nah, ini adalah nilai A. Untuk nilai B-nya adalah nilai koefisien kualitas pelayanan pramuniaga. Lalu bagaimana? Ini berarti bahwa jika nilai X-nya, jika nilai X-nya adalah 0, nah ini, maka nilai Y-nya adalah 13,01. Lalu bagaimana jika kualitas pelayanannya itu ditingkatkan sampai nilai tertinggi yaitu 50? Dari mana 50 itu? 50 adalah nilai 5-nya itu adalah nilai total skor tertinggi dikali 10. 10 itu total instrumen. Nah, jadi di sini kan ada skor 5 dan total instrumennya itu adalah total pernyataan dari 1 sampai 10. Nah, bagaimana jika kualitas pelayanannya itu ditingkatkan sampai 50? Maka dapat kita hitung Y sama dengan A-nya itu 13,011,59951 ditambah B-nya 0,4896214 dikali X. Nah, baru kita masukin sama dengan ini ditambah koefisien kualitas pelayanan dikali 50. Nah, maka apabila kualitas pelayanannya ditingkatkan sampai 100% atau 50, maka jumlah pembelinya adalah 45,46. Selanjutnya kita akan menghitung korelasi X2 terhadap Y dan regresi X2 terhadap Y. Kita masukkan dulu datanya, data X2 jumlah pengunjung dari sini. Lalu jumlah pembeli yang kita masukkan itu hanya nilai total skornya saja. Kita buang, lalu kita drag ke bawah, lalu kita jumlahkan sum. Nah, rata-ratanya sama dengan jumlah dibagi 20. Kita drag ke kanan. Oke, jika sudah, kita hitung korelasinya.
Seperti tadi, untuk menghitung korelasi yaitu data analisis, kita cari correlation. Klik OK. Nah, untuk inputnya yaitu C5 sampai D25. Lalu untuk output ringnya F5. Oke, sudah sesuai, kita klik OK. Nah, di sini kita dapatkan nilai 0,78. Berarti kita lihat dulu di tabel keeratan 0,78. 0,78 ini sangat kuat di sini ya, 0,71 antara 0,71 sampai 0,9. Berarti sangat kuat. Kita tulis di sini hasil perhitungan diperoleh korelasi antara X2 dengan Y sebesar 0,78, 0,79 yang berarti terdapat hubungan yang sangat kuat. Berarti berdasarkan tabel keeratan, terdapat hubungan yang sangat kuat antara jumlah pengunjung dengan jumlah pembeli. Artinya, bila jumlah pengunjung ditingkatkan, maka akan meningkatkan jumlah pembeli. Selanjutnya kita akan menghitung regresinya. Kita klik data analisis, lalu kita cari regression. Oke. Nah, untuk input Y-nya yaitu input jumlah pembeli, X-nya C5 sampai C25, 11, oke. Nah, ini adalah hasil dari regression. Terdapat multiple R, yaitu sama korelasi seperti yang sudah kita hitung di sini. Angkanya juga sama. Dan selanjutnya adalah R square. Nah, ini R square. Kita tandai. R square adalah nilai koefisien determinasi. Nah, kita ubah nilai ini. Kan rumus koefisien determinasi itu R kuadrat dikali 100%. R kuadratnya itu ini, multiple R. Maka R-nya adalah 0,61 atau R square. Nah, kita ubah, kita kali 100%, berarti sama dengan R square dikali 100%. Maka kita dapatkan nilai yaitu 61,91%. Yang berarti bahwa pengaruh jumlah pengunjung atau X2 terhadap jumlah pembeli atau Y ini pengaruhnya sebesar 61,91% atau nilai koefisien determinasinya itu yaitu 61,91%. Dan selebihnya itu dipengaruhi oleh faktor lain. Nah, kita hitung faktor lainnya itu berapa. Sini kita hitung. Pengaruh faktor lain sama dengan 1 dikurangi R square. Oke.
berarti sama dengan 1 dikurangi R². Kita udah ke dalam persen. Nah, kita dapatkan angka 38,09%. Berarti nilai koefisien determinasinya itu 61,91% dan dipengaruhi selebihnya dipengaruhi oleh pengaruh faktor lain dengan nilai 38,09%. Sini dapat kita lihat, nah untuk koefisien determinasi, di sini koefisien determinasi itu merupakan angka hasil proses analisis regresi yang menunjukkan seberapa besar proporsi dari variabel bebas untuk menjelaskan variabel terikat. Oke, kita lanjut, yaitu untuk menghitung apabila untuk menghitung regresi. Di sini kita dapatkan nilai koefisiennya itu, untuk koefisien interceptnya itu 8,95 dan untuk jumlah pengunjungnya itu 0,8. Nah, di sini kita tuliskan untuk rumus regresi antara X2 dengan Y ini, rumusnya yaitu Y sama dengan A ditambah B kali X2, di mana A-nya ini merupakan nilai koefisien intercept. Ini adalah A, lalu B-nya adalah nilai koefisien jumlah pengunjung. Lalu X2-nya itu mana? X2-nya itu kita dapat menghitungnya apabila kita mengetahui kira-kira berapa kita akan menaikkan regresinya itu berapa. Y-nya Y sama dengan A-nya itu yaitu nilai koefisien intercept 8,95 ditambah B-nya adalah 0,802 dikali 50. Sama dengan tambah jumlah pengunjung dikali 50. Maka jika jumlah pengunjung ditingkatkan 100%, maka jumlah pembeli adalah
49,046. Oke, selanjutnya kita akan menghitung korelasi dan regresi X1 terhadap X2. Kita masukkan dulu datanya sama dengan X1, X2. Oke, sudah dikeluarkan. Rata-ratanya adalah 20. Oke, kita hitung korelasinya terlebih dahulu. Caranya kita klik data analisis correlation. Oke, klik. Nah, input ranknya kualitas pelayanan X1 dari C5 sampai CD25. Output ranknya adalah F5. Nah, dari sini dapat kita lihat kita mendapat angka 0,19. Kita lihat di sini di tabel keeratan. ini sangat lemah. Sini berarti, nah kita copy yang ini. Berarti dari hasil perhitungan antara X1 dengan X2 sebesar 0,19 yang berarti terdapat hubungan yang sangat lemah. Seperti ini. Nah, jadi berdasarkan tabel keeratan, kualitas pelayanan pramuniaga, terdapat hubungan kualitas pelayanan pramuniaga atau X1 dengan jumlah pengunjung X2 ini, hubungannya itu sangat lemah. Artinya bila kualitas pelayanan ditingkatkan, dapat meningkatkan jumlah pengunjung. Selanjutnya kita hitung regresinya. Data analisis regression. Oke. Jika sudah sesuai, klik OK. Nah, ini hasilnya. Nah, di sini R-square-nya itu 0,03. Maka untuk data koefisien determinasinya, yaitu ini dikali 100%. Dengan 3,27. Lalu kita hitung pengaruhnya terhadap pengaruh faktor lainnya. Pengaruh faktor lain. Satu dikurangi R-square. Sama dengan 1 dikurangi square.
Nah, maka diperoleh data 96,73%. Ini berarti bahwa pengaruh X1 atau kualitas pelayanan terhadap X2 jumlah pengunjung yaitu berada dengan nilai 3,27% dan selebihnya itu ditentukan oleh faktor lain sebesar 96,73%. Oke. Untuk regressionnya, rumusnya X2 sama dengan A ditambah B X1. X2 sama dengan A-nya adalah 28,572 ditambah 0,286 dikali X1. Ini berarti dari rumus X2 sama dengan A ditambah B dikali X1 berarti apabila X-nya 0, maka X2-nya adalah 28,5. Nah, kita hitung bagaimana jika kualitas pelayanannya itu ditingkatkan 100% atau dengan nilai tertinggi itu skornya 50. Maka kita hitung ini rumusnya. Sama dengan A-nya adalah koefisien intercept ditambah B-nya adalah koefisien kualitas pelayanan dikali 50. Nah, maka sini kita tuliskan maka jika kualitas pelayanannya ditingkatkan sampai 100%, maka jumlah pengunjung sebesar 42,857. Oke. Nah, ini dia praktik menghitung korelasi, regresi, dan koefisien determinasi dari data kualitas pelayanan dan jumlah pengunjung pengaruhnya terhadap jumlah pembeli. Maka didapatkan untuk korelasi X1 terhadap Y itu korelasinya terdapat hubungan yang kuat. Lalu apabila regresinya dinaikkan sampai 100% maka akan mendapatkan nilai 45,46. Lalu untuk korelasi X2 terhadap Y, korelasinya berada di angka 0,79 dengan hubungan yang sangat kuat. Lalu korelasi X1 terhadap X2, korelasinya berada di angka 0,19 yang berarti terdapat hubungan yang sangat lemah. Sekian praktik kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.